Tamara Samsonova lahir pada bulan Februari 1947 di Uzur, Rusia. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya hingga ia lulus SMA. Setelah lulus, ia pindah ke Moskow untuk kuliah. Ia terdaftar di Universitas Linguistik Negeri Moskow dan belajar bahasa Inggris dan Jerman. Setelah lulus, ia pindah ke Saint Petersburg, Rusia dan bekerja sebagai agen perjalanan, kemudian bekerja di Grand Hotel Europe. Ia pensiun setelah bekerja selama total 16 tahun. Tak lama setelah pindah ke Saint Petersburg, Samsonova bertemu dengan seorang pria bernama Alexei. Pasangan itu menikah pada tahun 1971 dan segera pindah ke apartemen yang baru dibangun di Dimitrov Street. Pasangan itu tinggal bersama di sana selama 30 tahun. Tamara Samsonova, kanan, berpos dengan teman masa kecilnya. Pada tahun 2005 suaminya, Alexei, menghilang. Ia melaporkan hilangnya suaminya ke polisi. Ketika membuat laporan, Samsonova mengklaim bahwa suaminya telah berselingkuh. Ia menyatakan bahwa ia telah mengonfrontasi suaminya tentang hal itu dan suaminya pergi dan tidak pernah kembali. Karena tidak ada alasan untuk meragukan ceritanya saat itu, polisi tidak menyelidikinya lebih lanjut. Alexei tidak pernah ditemukan dan diduga telah meninggal. Dikatakan bahwa Samsonova sering mengalami depresi setelah suaminya menghilang. Dalam 2 dekade setelah suaminya menghilang, ia dirawat di rumah sakit jiwa sebanyak 3 kali untuk menjaga kesehatan mentalnya. Banyak orang percaya bahwa ia juga menderita skizofrenia. Tak lama setelah suaminya menghilang, ia mulai bosan hidup sendiri dan memutuskan untuk menyewakan sebagian flatnya. Teman-teman dan tetangganya percaya bahwa ini akan menjadi hal yang baik baginya. Ia akan memiliki seseorang yang dapat membantu membayar tagihan dan teman sekamar untuk menemaninya. Mereka berharap hal ini akan membantu kondisi mentalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, para tetangga mulai memperhatikan seringnya penyewa baru datang. Mereka juga mulai memperhatikan perilakunya yang berubah, yang tampaknya semakin memburuk. Para tetangga menjadi curiga dan mengonfrontasinya tentang penyewa baru yang terus-menerus datang. Samsonova selalu menjawab bahwa mereka orang yang sulit diajak bergaul. Karena hanya itu tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, mereka menjadi semakin curiga. Marina Krivenko, salah satu tetangganya selama 15 tahun menyatakan, dia sering melihat pemuda atau pemudi yang tinggal di flatnya. Dia bertanya kepadanya mengapa dia tidak mencari pekerjaan saja daripada menyewa kamar, tetapi dia mengatakan bahwa dia sakit dan memiliki surat keterangan dokter untuk membuktikannya. Krivenko juga mengatakan, Tamara memang agak aneh. Misalnya, dia suka keluar rumah tanpa alas kaki dan mengenakan gaun tidur, bahkan di musim dingin. Dia suka keluar rumah dan membeli makanan di malam hari karena menurutnya saat itulah dia suka makan. Dia pikir orang-orang akan datang ke flatnya saat dia keluar rumah dan memotong-motong pakaiannya, tetapi saat saya menyarankan untuk menelepon polisi, dia panik dan berkata mereka tidak bisa membantu. Dia bisa mengobrol tentang hal-hal yang biasa saja, lalu semenit kemudian dia berubah menjadi orang gila. Krivenko melaporkan kepada polisi bahwa Samsonova tampak terobsesi dengan Andrei Chikatilo. Chikatilo, yang juga dikenal sebagai Rostov Ripper, adalah pembunuh berantai Rusia yang melakukan kekerasan seksual, pemotongan secara brutal, dan pembunuhan terhadap total 53 wanita dan anak-anak antara tahun 1978 dan 1990. Ia dieksekusi pada tahun 1994. Dilaporkan bahwa ia mempelajari Chikatilo dan metodenya secara ekstensif. Salah satu penyewa yang disaksikan Marina dan tetangga lainnya di apartemen tersebut adalah seorang pria berusia 44 tahun dari Norilsk bernama Sergei Potinafin. Keduanya bertengkar, dan saat itulah Marina membunuh Potinafin. Marina kemudian memotong-motongnya di kamar mandi dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Setelah mengumpulkan semua kantong sampah, Marina membuangnya di Jalan Dimitrova. Pada bulan Maret 2015, Samsonova diperkenalkan kepada Valentina Ulanova yang berusia 79 tahun oleh seorang teman bersama. Samsonova sedang mencari tempat tinggal dengan mengatakan bahwa apartemennya sedang direnovasi. Saat berbicara dengan teman tersebut tentang hal ini, teman tersebut, yang tidak disebutkan namanya, mendapat ide. Ia memperkenalkan kedua wanita tersebut dan meminta Valentina untuk melindungi Samsonova selama renovasi berlangsung. Para wanita tersebut sepakat bahwa Samsonova akan tinggal bersama Valentina sebagai pengasuh dan teman sekamar hingga ia dapat kembali ke rumah. Ia kemudian pindah bersama Valentina dan segera mulai menikmati tinggal di sana. Pengaturan itu berhasil untuk sementara waktu, tetapi persahabatan mereka segera memburuk. Keduanya mulai berdebat tentang pekerjaan rumah tangga dan hal-hal lainnya. Meskipun ada pertengkaran, Samsonova tidak ingin pergi dan akan mencari cara untuk terus tinggal lebih lama, bahkan dengan tegas menolak untuk pergi. Setelah konflik lain antara kedua wanita itu, kali ini karena piring yang tidak dicuci,
Valentina mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi untuk terakhir kalinya. Tanpa niat untuk pindah sama sekali, Samsonova pergi ke kota terdekat, Pushkin. Di sana, dia meyakinkan seorang apoteker untuk menjual Fenazepam tanpa resep dokter. Obat ini adalah benzodiazepin yang digunakan dalam pengobatan penyakit dan gangguan mental seperti skizofrenia dan kecemasan. Obat ini memiliki efek menenangkan pada pengguna dan biasanya tersedia dalam bentuk tablet. Setelah perjalanannya ke Pushkin, ia pulang dan membelikan Valentina makanan kesukaannya, salad Olivier. Ini adalah hidangan tradisional Rusia yang terbuat dari kacang polong, kentang, wortel, bawang, daging, acar, telur, dan mayones. Setelah menyiapkan salad untuk Valentina, ia menambahkan bahan tambahan, yaitu seluruh bungkus Fenazepam. Ia kemudian memberikan salad itu kepada Valentina, dan setelah melihatnya mulai memakannya, ia pergi tidur dan menunggu rencananya berhasil. Saat terbangun pada tanggal 23 Juli, dia mendapati Valentina tak sadarkan diri di lantai dapur. Meski masih bernapas, Samsonova kemudian mulai memotong-motong tubuh Valentina di dapur karena dia terlalu berat untuk dibawa ke kamar mandi. Dia menggunakan 2 pisau dan gergaji untuk tugas ini. Setelah memotong-motong tubuh Valentina, dia membungkus jasadnya dengan tirai kamar mandi dan kepalanya dalam panci bertutup. Dengan tubuh Valentina di dalam tas, Samsonova beberapa kali keluar dari apartemen untuk membuang jasadnya. Ia terekam CCTV selama proses ini. Dalam satu gambar ia terlihat membawa pot berisi kepala korbannya. Rekaman CCTV menunjukkan Samsonova membawa pot keluar dari apartemen. Setelah beberapa lama tidak bertemu atau mendengar kabar dari Valentina, sahabat karibnya Natalia Vasilievna pergi ke apartemennya untuk menengoknya. Sesampainya di sana, ia melihat bahwa semua dokumen Valentina, termasuk paspornya, masih ada di sana. Di sana juga tertinggal telepon seluler dan telepon rumah nirkabelnya, yang baterainya sudah mati. Natalia menanyai Samsonova tentang keberadaan Valentina. Natalia bertanya kepada Tamara apakah dia mengira Valentina sudah meninggal, dan Samsonova menceritakan kisah aneh tentang bangun untuk membuat teh pada pukul 2 pagi dan menemukan Valentina pingsan dengan minuman di koridor. Namun, dia pergi untuk minum teh dan ketika dia kembali, Valentina sudah menghilang. 26 Juli 2015 mayat Valentina Ulanova yang terpotong-potong ditemukan di ujung jalan dekat kolam di rumah nomor 10 di Jalan Dimitrov. Jenazahnya sudah berada di sana selama beberapa hari karena bungkusan itu tidak menarik perhatian. Hari itu, seorang penduduk setempat memperhatikan dan memutuskan untuk menyelidiki apa itu dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Polisi segera memulai penyelidikan mereka untuk mencari tahu siapa jenazah itu dan siapa pembunuhnya. Selama penyelidikan, polisi menerima laporan bahwa seorang saksi melihat Samsonova membawa tas keluar dari apartemen pada malam pembunuhan. Mereka berhasil memperoleh rekaman CCTV yang menunjukkan Samsonova keluar masuk apartemen dengan membawa tas dan pot berisi jasad Valentina. Mereka juga menerima laporan dari seorang pekerja sosial yang juga datang ke apartemen tersebut untuk mengunjungi Valentina. Ia menyatakan bahwa Samsonova telah membukakan pintu tetapi menolak untuk mengizinkannya masuk. Polisi melakukan survei terhadap penghuni apartemen tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa korban adalah Valentina Ulanova yang berusia 79 tahun. Pihak berwenang segera mendatangi apartemen Valentina, tempat Samsonova membukakan pintu. Ia dengan sopan mempersilakan mereka masuk dan dilaporkan bersikap sangat baik. Ia menjawab semua pertanyaan dengan senang hati. Selama pemeriksaan, polisi memeriksa seluruh apartemen. Saat itulah mereka menemukan jejak darah di dapur dan juga kamar mandi. Setelah menemukan bukti ini, mereka mengkonfrontasinya dengan bukti tersebut. Ia segera mengakui pembunuhan Valentina dan 3 orang lainnya. Ia kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama penyelidikan, ditemukan bahwa Samsonova menderita gangguan kecemasan sejak remaja dan telah dirawat di rumah sakit pada 3 kesempatan berbeda karena skizofrenia. Saat mencari bukti di apartemen, mereka menemukan buku harian yang ditulis dalam bahasa Rusia, Inggris, dan Jerman. Di dalamnya, ia menulis tentang kehidupan sehari-harinya, hal-hal seperti minum obat atau tidak makan dan tidur tidak nyenyak. Namun, ada juga catatan terperinci yang dibuat tentang kejahatannya. Foto salah satu halaman buku hariannya. Salah satu entry tersebut adalah sebagai berikut. Saya membunuh penyewa saya, Volodoya, memotong-motong tubuhnya di kamar mandi dengan pisau, memasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam kantong plastik, dan membuangnya di berbagai tempat di distrik Frunzensky. Dalam entry lainnya, ia menggambarkan pertengkarannya dengan Sergei Potinavin dan bagaimana ia telah membunuh dan memotong-motongnya. Ia menggambarkan bagaimana, seperti yang ia lakukan terhadap Valentina, ia telah membuang mayatnya dalam kantong-kantong dan meninggalkannya di seluruh lingkungan.
Ia juga telah menulis lagu dan puisi, dan bahkan membuat entry tentang Valentina, yang ia sebut sebagai Valia. Entry ini menyatakan, "Aku cinta Valia." Entry lainnya mengisyaratkan kanibalisme yang menunjukkan bahwa ia suka mencungkil paru-paru korban dan memakannya. Perlu dicatat bahwa tidak ada bukti fisik yang mendukung teori kanibalisme, tetapi ada spekulasi bahwa paru-paru Valentina berada di dalam panci bersama kepala dan tangannya. Meskipun tidak ada bukti yang mendukungnya, Samsonova sendiri mengonfirmasi kepada polisi bahwa apa yang mereka baca di buku hariannya adalah fakta mutlak. Setelah menemukan buku harian di rumah Valentina, mereka menggeledah apartemen Samsonova. Hal pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak ada tanda-tanda bahwa ada renovasi yang pernah dilakukan di sana. Sepertinya dia berbohong tentang renovasi agar bisa tinggal bersama Valentina. Saat menggeledah apartemen, mereka menemukan darah Sergei di kamar mandi. Setelah penangkapannya, Samsonovas menjelaskan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada Valentina dalam pernyataannya kepada polisi. Ia memberitahu polisi bahwa ia dan Valentina telah berdebat soal piring. Ia kemudian membiusnya dan mulai memotong-motongnya saat Valentina tidak sadarkan diri tetapi masih hidup. Dalam pernyataannya ia berkata, "Saya pulang ke rumah dan memasukkan seluruh bungkus Fenazepam 50 pil ke dalam salad Oliviernya. Saya bangun pukul 2 pagi dan ia sedang berbaring di lantai. Jadi saya mulai memotong-motongnya." Samsonova diadili untuk pertama kalinya hanya 2 hari setelah penangkapannya. Ia dilaporkan tampak tenang. Ia mengatakan kepada hakim bahwa ia bersalah dan pantas dihukum. Ia juga mengatakan bahwa ia telah menunggu selama 10 tahun hingga polisi menangkapnya, dan bahwa dengan membunuh Valentina, ia dapat menutup babak ini. Ketika hakim memberitahu bahwa ia akan ditahan seumur hidup, ia tersenyum dan bertepuk tangan seperti anak kecil. Ia bahkan terlihat memberikan ciuman kepada hakim dan pers sambil tertawa cekikikan. Samsonova memberikan ciuman kepada pers. Samsonova dilaporkan mengatakan, "Saya dihantui oleh seorang maniak di atas sana yang memaksa saya untuk membunuh, dan juga saya tidak punya tempat tinggal lain. Saya sudah sangat tua, dan saya sengaja melupakan semua masalah ini. Saya sudah memikirkannya 77 kali, dan kemudian memutuskan bahwa saya harus dipenjara. Saya akan mati di sana, dan negara mungkin akan mengubur saya." Selama persidangannya, polisi masih menyelidiki buku hariannya. Mereka menemukan pengakuan atas total 10 pembunuhan. Mereka mengambil informasi dalam buku harian dan memeriksanya dengan orang-orang hilang serta bagian tubuh lain yang ditemukan di seluruh lingkungan. Di dalam buku hariannya juga ditemukan catatan yang mengisyaratkan bahwa beberapa pembunuhan yang dilakukannya dilakukan dalam apa yang diyakininya sebagai ritual ilmu hitam. Ada beberapa halaman yang hilang dari buku hariannya. Beberapa halaman ini sebenarnya ditemukan bersama jasad salah satu korban pertamanya. Dengan hubungan yang tampaknya gaib dengan pembunuhan yang dilakukannya, media menjulukinya sebagai Baba Yaga. Samsonova tetap tidak konsisten dengan pernyataannya. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang aktris atau bahwa ia telah lulus dari Akademi Balet Rusia yang bergengsi. Dengan mempertimbangkan perilakunya dan hal-hal yang tertulis di buku hariannya, pengadilan memutuskan bahwa mereka perlu melakukan evaluasi terhadap kapasitas mentalnya. Dengan 3 kali rawat inap dalam riwayat medisnya, diputuskan bahwa yang terbaik adalah melembagakannya untuk sementara waktu guna menerima perawatan untuk skizofrenianya. Setelah perawatan, ia dipenjara di lembaga yang sama di Kazan, tempat ia tinggal hingga hari ini. Samsonova telah diselidiki dalam total 14 pembunuhan yang berbeda meskipun polisi yakin ia melakukan lebih banyak pembunuhan.